Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita baca. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala firman-Nya. Yang berbahagia kita yang menyimpan, menghayatinya dan melakukan kehendak-Nya yang dinyatakan dari firman-Nya ini. Ada beberapa pembelajaran yang penting untuk dapat kita terapkan dalam keseharian hidup kita. Mazmur ini memberikan kepada kita suatu ajakan untuk menyatakan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah. Mazmur ini juga memberikan dorongan untuk kita menikmati berkat dan sejahtera dari Tuhan Allah. Namun demikian, kita bisa memperhatikan berkali-kali pemazmur menjelaskan tentang suara Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, dan yang memberikan dampak terhadap seluruh karya ciptaannya. Suara Tuhan di atas air, suara Tuhan yang penuh kekuatan dan semarak, suara Tuhan yang mematahkan pohon aras, suara Tuhan yang membuat gunung-gunung, suara Tuhan yang menyemburkan nyala api, suara Tuhan yang membuat padang gurun, yang membuat seluruh Kades gemetar, dan suara Tuhan yang membuat binatang-binatang beranak, dan suara Tuhan di atas segala air. Ini menggambarkan suatu kekuatan yang tak terbatas pada diri Tuhan, sekaligus suatu kenyataan bahwa segala sesuatu yang ada atas alam ini, sebuah peristiwa sedetail apapun, berada di dalam kekuatan kuasanya dan di dalam kedaulatannya. Apa yang dimaksud dengan suara Tuhan ini? Kalau kita memperhatikan satu bagian demi sebagian dari apa yang dikatakan tentang suara Tuhan, ini bukan hanya menggambarkan tentang volume atau sesuatu yang berisik dan membuat telinga mendengar, tetapi ini menggambarkan kekuatan kuasa seperti pernyataan Tuhan melalui karya-karyanya. Artinya Tuhan berbicara kepada kita manusia, terutama bagi umat-Nya, melalui karya ciptaannya, melalui apa yang dinyatakannya. Jadi ini bukan hanya saya bisa mendengarkan Tuhan bersuara seperti gemuruh, seperti sesuatu yang melampaui suara apapun di dunia ini. Tetapi di sini kita bisa melihat personifikasi bahwa Tuhan berdaulat berkuasa atas alam ini, dan semua peristiwa yang terjadi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan cermat di sana, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan itu kepada kita. Ini dapat juga disebut sebagai
penyataan umum dari Tuhan kepada manusia melalui karya-karyanya. Karena itu tidak mungkin manusia tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Tetapi kenyataannya sekalipun kita perhatikan bagaimana semua kondisi situasi di alam semesta dan peristiwa-peristiwa di bumi, dari mulai air, gunung, pohon, binatang, seluruhnya tatanan yang ada diatur sedemikian rupa dengan sistem kehidupan yang demikian baik, tetap saja ada manusia-manusia yang tidak mau mengakui, menghormati, menghargai Tuhan. Hanya mereka yang tinggal diam di bait-Nya, hanya mereka yang mendapatkan anugerah khusus, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menyatakan karyanya di atas alam semesta, di atas bumi ini. Air, betapa penting kita bisa membutuhkannya dan mendapatkannya. Gunung-gunung memberikan kepada kita suatu keadaan yang betul-betul bumi ini perlu adanya kesuburan, ketenangan, bahkan pepohonan, binatang-binatang. Seluruh yang dinyatakan itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kita butuhkan, kita perlukan sebagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai wakilnya di atas muka bumi ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, selain itu ada gambaran mengenai keberadaan air, pohon, gunung, dan padang gurun, serta juga binatang-binatang. Ini juga menggambarkan keberadaan umat manusia seperti air yang memenuhi isi bumi pada waktu air bah. Ini juga menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang ada di Libanon dan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan juga berkaitan dengan banyaknya orang yang ada di sekitar kehidupan di bumi ini yang membutuhkan air. Dari sini kita belajar banyak hal berkaitan dengan, pertama, kita menunjukkan kehormatan, keagungan kita kepada Tuhan karena kita adalah warga kerajaan surga. Kedua, mari kita terus-menerus menyadarkan diri bahwa kita harus sujud di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena suara Tuhan itu menggambarkan kemahadahsyatan Tuhan. Hal yang penting ini berhiaskan kekudusan. Yang ketiga, kita bersyukur menerima berkat dan sejahtera dari Tuhan. Mari kita perhatikan bagian pertama. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ini hanya khusus untuk orang-orang pilihan, orang-orang percaya, orang-orang yang ditentukan Tuhan. Tidak semua orang bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksud di dalam ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berkaitan dengan suara Tuhan dan kekuasaannya. Tentunya kita juga terus menelusuri apa yang dimaksud kita memuliakan dan sujud kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Seperti yang Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu karena aku kudus, maka kita juga demikian. Ada progressive sanctification, di mana tiap-tiap orang percaya yang masih ada di bumi ini, sebelum pada akhirnya dipanggil dan menerima pengudusan yang sempurna, kita berusaha berjuang untuk mematikan dosa dan hidup kudus. Hidup kudus memberikan kepada kita kekuatan, penyataan diri untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir ialah bagaimana kita benar-benar mengalami sendiri berkat dan sejahtera Tuhan dan membagikannya kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya sebagai penghuni surga, sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang-orang yang menikmati berkat dan sejahtera Tuhan, benar-benar semakin hidup kudus, meninggikan Tuhan, dan menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.